Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elsa, masuk Bu Elsa. Iya Pak. Silakan duduk sini. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Elsa sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nampaknya penting datang kemari ini. Iya Pak. Jadi begini Pak, ada beberapa hal yang perlu Elsa sampaikan ke Bapak terkait proses belajar mengajar Elsa di kelas gitu. Oh, ini persiapan untuk supervisi Iya, ya. Oh iya, ini kemarin Elsa sudah menyerahkan RPP ya. Iya Pak, sama Bapaknya. Oh, ini Elsa. Bapak sudah membaca RPP Elsa ini sudah bagus sesuai dengan pedoman penulisan perangkat pembelajarannya. Nah, di sini Bu Elsa sudah melengkapi semua. Kira-kira apa ya rencana pertemuan ini? Jadi Pak, rencana pertemuan Elsa untuk selanjutnya ingin mengajar peserta didik supaya menjadi lebih aktif gitu Pak dalam pembelajaran berdasarkan materi yang sudah saya susun tadi. Iya, berarti supaya di kelas itu bagaimana anak bisa belajar dengan nyaman gitu ya. Kemudian anak itu dalam kelas pengelolaannya sudah baik. Apakah selama ini pengelolaannya sudah baik? Menurut Elsa sudah baik Pak, cuman ada beberapa anak-anak yang mungkin di saat pembelajaran mungkin ada yang ngobrol sebagian anak gitu Pak. Jadi mungkin di sini Elsa meminta saran kepada Bapak mengenai proses pembelajaran mana sifat yang elastis dan mana yang sifat plastis dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti yang prioritas kedua anak bisa menghitung tegangan, regangan, menulis siung dan lain sebagainya. Baik. Berarti kalau misalkan saya buat skala antara 1 sampai 10, posisi Ibu sekarang ini dalam pencapaian tujuan ke sana itu ada di skala berapa? Antara 1 sampai 10. Kayaknya di skala 6. Skala 6 itu sudah bagus, sudah lebih dari separuh. Tinggal 4 lagi skala untuk 10 ini ya. Kira-kira apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau tadi skalanya 6 ya. Supaya sampai ke 10 itu apa? Nah, kekuatan saya Pak nanti mungkin menggunakan model yang bervariasi lagi ya Pak ya, model pembelajaran supaya peserta didik bisa terlibat aktif mungkin dalam diskusi kelompok gitu. Jadi mana peserta didik yang kurang paham dengan pembelajaran itu tadi bisa bertanya dengan peserta didik yang lain. Jadi untuk hasil belajar peserta didik itu akan maksimal gitu Pak hasil belajarnya, sehingga mungkin nanti skalanya akan berubah, bisa jadi naik gitu ya Pak ya. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai itu dari kemampuan Ibu tadi? Kalau hambatan yang saya alami Pak, untuk materi fisika ini kan dia ada perhitungan Pak, ada juga praktikum. Nah jadi sementara ini kalau untuk praktikumnya tuh kita kekurangan alat gitu. Nah, jadi kalau alatnya ada praktikum, kira-kira apa solusinya? Jadi solusi yang saya gunakan ketika pembelajaran di kelas, saya menggunakan video pad gitu Pak. Jadi anak-anak bisa melakukan praktikum secara online walaupun dia tidak bisa langsung ke labor, dia bisa secara online menggunakan alat tersebut. Bisa Ibu jelaskan apa itu radio pad? Lebih service. Rencana Ibu lah. Pak. Pad itu adalah sebuah aplikasi Pak yang mana di situ menyediakan alat-alat praktikum. Misalnya nanti kita akan mengukur mikrometer skrup gitu kan Pak. Sedangkan di sekolah kita kan mungkin kekurangan alat gitu. Jadi anak-anak bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi pad itu. Jadi nanti saya kasih link, anak bisa mengakses link tersebut gitu. Nah, jadi dia bisa belajar dari situ Pak, virtual labor namanya. Berarti ini ada reaksi rencana aksi nanti. Iya. Rencana aksi Ibu dalam mencapai tujuan itu bagaimana? Apa rencana? Rencana saya Pak untuk aksi itu langsung melakukan ke dalam proses pembelajaran gitu Pak, dengan menggunakan model pembelajaran tadi, terus dikombinasikan dengan praktikumnya gitu. Pasti nanti ada skala prioritas untuk situ ya. Ada skala apa ada kan? Ada kan skala prioritasnya? Skala prioritasnya untuk sejauh ini anak bisa paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kira-kira apa strateginya supaya anak paham? Kalau strategi yang saya gunakan mungkin ya Pak ya, dalam pembelajaran itu ada strategi pendekatan. Nah, jadi
Jadi di dalam proses pembelajaran tuh selain saya menggunakan model, saya juga menggunakan pendekatan, misalnya ada pendekatan saintifik dan lain sebagainya. Jadi mungkin anak-anak yang tidak aktif itu bisa saya ajari lebih detail gitu Pak, supaya dia paham dengan materi yang akan dipelajari. Pastinya ada jangka waktunya ya. Jadi bagaimana dengan jangka waktunya? Kalau jangka waktu ini Pak, jangka waktu anak memahami materi ibu tadi bisa memahami lah materi itu. Ada perkiraan waktunya untuk berapa kali pertemuan misalkan? Kira-kira kalau untuk materi ini 3 kali sampai 4 pertemuan. Itu sudah diperkirakan anak pahamnya. Insya Allah. Ukuran keberhasilannya, rencana aksi ibu bagaimana? Ukuran keberhasilannya itu dilihat nanti dari hasil belajar siswanya. Nah, mungkin nanti saya menggunakan penilaian sumatif atau penilaian formatifnya Pak. Jadi untuk mengetahui apakah anak ini sudah paham dengan materi yang sudah saya sampaikan atau belum. Nah, kalau belum, kan di situ pasti ada gangguan kan? Bagaimana cara mengantisipasinya? Ya, ada solusi kira-kira bagaimana kalau ada gangguan seperti itu? Kalau ada gangguan misalnya sudah latihan nih ya Pak ya, anak ada yang belum paham. Mungkin dari nilai anak itu bisa dilakukan remedial atau pembelajaran ulang lagi Pak, dengan penjelasan mungkin secara detail yang saya kasih lagi ke anak. Yang penting anak bisa paham gitu. Oke, remedial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar anak ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini ibu absen terlebih dahulu. Nah, siapa yang hari ini tidak hadir nak? Azwandi. Azwandi. Keterangan Azwandi apa? Kita doakan untuk teman kalian yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan kita seperti biasa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Nah, sebelum ibu melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, ibu mau mereview dulu dengan anak-anak semuanya berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kesetimbangan benda tegak. Kita sudah mempelajari tentang kesetimbangan benda tegak. Sekarang yang ingin ibu tanyakan, siapa yang masih ingat apa sih itu kesetimbangan benda tegak? Ada yang bisa? Oke, silakan Anda Aulia. Baiklah, kesetimbangan benda tegar adalah suatu partikel ketika tidak bergerak secara translasi maupun rotasi karena resultan gaya dan momen gayanya sebesar 0. Oke, beri aplaus dulu untuk Nana Aulia. Jadi, materi yang sudah kita pelajari itu tidak boleh dilupakan begitu saja karena berkaitan dengan materi-materi kita selanjutnya. Jadi benar ya, kesetimbangan benda tegak yaitu bendanya artinya diam, tidak berputar atau berotasi dan tidak melakukan translasi. Oke, bagus, berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham dengan materi yang kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah,
ada pada bab 2. Ibu sedikit mau bertanya kepada anak-anak ibu semuanya. Tadi kalian pergi ke sekolah menggunakan kendaraan apa? Nah, tadi pada saat perjalanan dari rumah ke sekolah, ketika kalian mengendarai motor, ketemu enggak jalan-jalan yang berlubang? Ketemu. Nah, ketika kalian melewati jalan yang berlubang, apa yang kalian rasakan ketika mengendarai motor? Iya, bergetar. Ada yang lain? Tidak jeduk. Yang lain ada lagi? Yang kalian rasakan ketika kalian melewati lubang nih? Ada lubang, kalian terobos, terus apa yang kalian rasakan kondisi tubuh kalian ketika mengendarai? Terangkatnya kuat atau sedikit atau sedang? Ada nggak kira-kira? Ada? Nah, kalau ada kira-kira apa namanya? Ban motor 1, terus? Yang di bawah? Iya, betul. Jadi namanya adalah shock. Namanya adalah shock breaker atau sering anak-anak ibu kenal dengan shock Honda atau shock motor. Ini ibu tunjukkan gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Jadi inilah yang dinamakan dengan shock breaker atau shock motor. Jadi gunanya alat di sini adalah untuk meredam goncangan ketika anak-anak ibu mengendarai motor dan melewati jalan yang berlubang. Inilah perlunya kita mempelajari mengenai elastisitas bahan pada hari ini. Jadi anak-anak ibu sudah bisa nanti melihat, oh ini loh manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, untuk elastisitas kita akan mempelajari 4 sub materi. Nanti yang pertama kita akan mempelajari tegangan, regangan, dan modulus yield atau modulus elastis. Ibu harapkan kepada anak-anak ibu semua bisa mencapai IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama, peserta didik atau anak-anak ibu bisa memahami pengertian elastisitas. Yang kedua, anak-anak ibu bisa membandingkan mana sih sifat bahan yang plastis dan yang mana yang sifat elastis. Selanjutnya, anak ibu bisa menganalisis nilai tegangan, nilai regangan, dan nilai modulus. Ya. Selanjutnya, nanti anak ibu bisa menentukan modulus elastisitas atau modulus dia. Minggu kemarin ibu sudah membagikan anak-anak duduk berkelompok. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materinya, silakan anak-anak ibu duduk berkelompok. Nah, sekarang silakan dengarkan ibu. Di sini ibu sudah membuat LKPD yang nantinya akan anak ibu kerjakan buat kelompok. Di sini nanti ada identitas, yaitu nama kelompoknya, terus kelas dan tanggal. Pada saat pengerjaan, kalian isi dulu identitas yang ada. Paham? Nanti setelah itu dengarkan instruksi dari ibu ya. Ini 1. Silakan anak ibu lihat kegiatan 1 pada LKPD masing-masing kelompok. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Nah, di sini untuk yang pertama itu ada tujuan, ya. Bisa baca semuanya, ada tujuan di sana? Ada tujuannya. Yang pertama, mengelompokkan benda elastis dan tidak elastis atau plastis. Nah, kemarin ibu sudah tugaskan untuk membawa bahan-bahannya. Ada bawa? Ada. Semua kelompok bawa semuanya? Oke, bagus. Nah, sekarang silakan perhatikan ke depan. Ibu punya karet. Sekarang bentuk karetnya seperti apa? Bulat. Atau berbentuk lingkar? Bulat. Sekarang ibu
Apa sih juga dari Nah, nanti hasil pengamatannya akan dipresentasikan ke depan kelas. Jadi biar adil, nanti ibu menggunakan Google Spin. Kelompok mana yang maju ke depan? Oke? Jadi masing-masing kelompok harus mempersiapkan diri. Boleh. Diskusikan dengan teman. Kelompok mana? Kelompok 4 yang mana? Kelompok 4 yang mana? Kelompok 4. Oke, silakan maju kelompok 4. Oke, anak-anak ibu semuanya. Sekarang kalian perhatikan anak-anak yang di depan atau teman-teman kalian yang di depan, dan kalian amati kira-kira jawabannya sama atau tidak dengan kalian. Kalau ada yang berbeda, silakan angkat tangan. Bu, kelompok kami berbeda, Bu. Menurut pendapat kami begini. Silakan ajukan pendapat. Kalau belajar kelompok itu tidak ada benar, tidak ada salah. Kita semuanya dalam proses pembelajaran. Jadi kalau salah pun tidak masalah. Yang penting berani. Oke, silakan kelompok 4 buka dulu untuk presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan saat ditarik atau ditekan yaitu berubah bentuk menjadi memanjang. Keadaan setelah ditarik atau ditekan kembali seperti kondisi semula. Oke, ada yang berbeda? Sama. Silakan lanjut. Benda kedua yaitu balon. Keadaan saat ditarik atau ditekan sama berubah bentuk menjadi memanjang. Keadaan setelah ditarik atau ditekan kembali seperti ke kondisi semula. Silakan lanjutkan. Kita melakukan pengamatan pada kertas tadi. Oke, nah itu tanggapan dari kelompok 4. Kurang teliti, Bu, boleh minta sedikit ya. Nah, jadi silakan perhatikan bentuk awal kertas. Bentuknya seperti apa? Panjang. Boleh kalian ukur, mungkin misalnya ukuran kertas panjang kertas ini mungkin sekitar 5 cm atau berapa cm. Setelah ibu beri gaya tekan, ya, nih ibu tekan nih, gaya tekan. Apa yang terjadi setelah ibu berikan gaya tekan? Ibu hilangkan gaya yang sudah ibu berikan. Apa yang terjadi pada kertas? Tidak kembali ke bentuk semula. Artinya kertas ini termasuk benda plastis. Artinya benda plastis itu ketika diberi gaya dia berubah. Tetapi ketika gaya yang kita berikan tadi kita hilangkan, maka tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, itulah yang dinamakan dengan benda plastis. Untuk mencari tegangan, rumus tadi kita menggunakan rumus yang mana? Ayo, rumus tegangan. Baru tadi dibahas. Gaya dibagi dengan benang. Nah, ini rumusnya. 6,14 dikali 10 pangkat minus berapa? 4. Oke, sudah kita dapatkan luas permukaan. Nah, nilai luas kan sudah kita dapatkan. Kalau sudah kita dapatkan, berarti tinggal kita pindahkan ke sini. Cantumkan nilai luasnya. Berarti 314 dibagi dengan 3,14 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, sekarang coba kalian bagikan 314 dibagi 3,14. Berapa dapatnya?
Masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu Elsa. Ya Pak. Baik. Ini tadi kita sudah observasi di kelas Elsa waktu mengajar. Jadi kita sekarang melaksanakan tindak lanjut pasca observasi ya. Iya Pak. Tapi sebelum saya menyampaikan data yang sudah saya rekam pada waktu observasi, saya minta Ibu Elsa menceritakan bagaimana perasaannya pada saat mengajar tadi. Tadi pagi waktu mengajar di kelas 11 MIA ya. Ya, silakan. Ya, baik Pak. Yang saya rasakan pada saat proses pembelajaran tadi di kelas 11 MIA, memang suasananya memang agak kurang kondusif sepertinya Pak. Soalnya ada anak-anak yang berdiskusi, ada anak-anak yang tidak berdiskusi. Tetapi di dalam proses pembelajaran tadi sudah saya koordinir untuk masing-masing kelompok, bergerak di masing-masing kelompok untuk melihat hasil kerja dari peserta didik. Dan dari RPP modul ajar sudah bagus, apalagi dilengkapi dengan LKPD. Ada memang beberapa catatan dari pengumpulan data saya. Yang pertama itu secara garis besar Ibu Elsa tadi lupa menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian Ibu Elsa kurang melibatkan peserta didik dalam mencari informasi yang lebih luas dan mendalam. Tadi lupa tidak disampaikan kepada peserta didik. Kemudian berikutnya ada ketika siswa diminta untuk mendefinisikan sebuah istilah, Ibu Elsa langsung memberikan jawaban betul. Nah, paling tidak dikonfirmasi dulu, ditanyakan kepada siswa yang lain. Memang sudah bagus, artinya ada reward diberikan kepada siswa. Nah, yang belum dibiasakan adalah Ibu Elsa tidak memberikan kesempatan untuk peserta didik itu merefleksi sendiri. Nah, ini yang tertinggal. Kemudian catatan lagi, Ibu Elsa kurang mendorong peserta didik untuk membaca. Jadi belum ada kesempatan membaca ini, apalagi tadi kan bab baru. Ya, kemungkinan pertemuan sebelumnya memang sudah disuruh membaca, tapi alangkah baiknya diberi kesempatan untuk membaca lagi. Kemudian saat berbicara apalagi memegang spidol tadi ya, ini perlu pembiasaan ketika berbicara itu menghadap kepada peserta didik. Tadi Ibu Elsa berbicara kepada papan tulis, bahkan menulis. Nah, sebaiknya berbicara dulu, sampaikan kepada peserta didik, barulah nanti ditulis ke papan tulis, sehingga ada komunikasi dua arah itu berjalan. Nah, itu ada, paling tidak ada interaksi antara guru dengan peserta didik. Itu. Kemudian ada catatan lagi yang memang perlu diperbaiki ke depannya, yaitu bagaimana tadi sudah Ibu Elsa harus memberi motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi secara aktif di dalam kelas. Nah, ini tadi terabaikan karena saking semangatnya Ibu mengajar ya. Ada, saya memperhatikan di situ, mengamati ada siswa yang kurang aktif. Nah, seharusnya Ibu tadi mendekati bagaimana dia supaya lebih berperan aktif di dalam kelas. Dia tidak duduk termenung sendiri. Kemudian catatan berikutnya, pada latihan pengembangan untuk mengaplikasikan hasil pembelajaran ini belum disampaikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir itu mengenai alokasi waktu ya. Di sini masih tidak, dalam pengalokasian waktu itu kurang efektif ya. Jadi kedepannya nanti supaya alokasi waktu untuk ini kan dua jam pelajaran tatap muka. Nah, akhirnya tadi belum sampai kan? Iya. Ya, satu tatap muka pembelajaran mungkin sudah berhasil, yang berikutnya itu belum ada anak untuk lebih ini kan masih bentuk manual. Iya. Ya,
sekarang sudah zaman teknologi, jadi kita menggunakan e-modul lah. Iya. LKPD juga bisa, jadi lebih menarik lagi untuk siswa. Di sini LKPD-nya sudah oke, gambarnya pun sudah mendukung materi yang disampaikan tadi. Baik, itu beberapa sesuai dengan data yang saya peroleh ketika observasi. Mudah-mudahan kedepannya nanti Ibu Elsa lebih baik lagi dan LKPD-nya juga lebih menarik lagi dalam bentuk LKPD, bukan manual lagi. Oke, siap Pak. Ya, silakan sampaikan unek-uneknya, refleksi dari Ibu Elsa sendiri bagaimana? Kalau unek-unek dari Elsa sendiri Pak, untuk peserta didik mungkin kurangnya keterlibatan peserta didik sehingga proses pembelajaran tuh kurang efektif rasanya gitu Pak. Juga kekurangan waktu tadi karena di awal pembelajaran saya dan peserta didik sibuk untuk menghidupkan InFokus, mungkin itu ke depannya akan diperbaiki lagi. Ya, untuk pengelolaan kelas sudah bagus tadi. Siswa pun dalam kondisi belajarnya situasinya kondusif, artinya tidak begitu ramai ribut, tapi mereka sudah kondusif. Dan pengelolaan kelasnya sudah bagus, bagaimana dari awal menggunakan metode discovery learning itu sudah berjalan bagus, dibentuk kelompok-kelompok, mencari masalah dan seterusnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada ide-ide baru lagi nanti ketika masuk kelas kembali ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Oke, nice.